Selamat siang, hormat saya untuk Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 7, Pak. Saya dengan Niki dari Kota Makassar, asalnya PHC 786 Production. Saya sudah hampir 45 tahun di film, Pak. Jadi saya sebenarnya berenang di film, Pak, bukan di kolam berenang, Pak. Jadi saya mau sampaikan begini, Pak. Adapun rapat-rapat yang dibuat terdahulu, dan kami sempat monitor beberapa rapat per tahun ini yang oleh asosiasi-asosiasi, itu kami perjelas Pak, itu tidak mewakili perfilman Indonesia secara utuh. Itu kami lihat hanya kepentingan pribadi. Kami punya beberapa data yang kami bisa buktikan di sini bahwa PH-PH yang dalam anggota asosiasi itu, utamanya saya mohon maaf, PH orang-orang India. Saya juga orang India, Pak, tapi saya dari Makassar, Pak. Beda dengan India Pasar Baru, Pak. Jadi PH-PH India ini saya melihat mereka terlalu menguasai jadwal tayang, Pak. Dan itu ekosistem yang sangat buruk. 1 tahun kalau kita perhatikan, Pak, macam MD bisa sampai 8-9 judul, Starvision 11 judul, dan lain-lain pada Multivision, ada Falcon, dan lain-lain, Pak. Saya harus katakan jujur seperti ini, Pak. Kalau perbandingan PH-PH yang dimiliki oleh pribumi maupun orang Tionghoa atau Chinese, mereka masih sopan, Pak. Setahun mereka paling-paling 2-3 judul, Pak. Sehingga teman-teman lain masih bisa mendapatkan jadwal tayang. Ini yang harus kita betul-betul bahas, Pak. Di komisi ini kita maunya kali ini kita benar-benar, Pak, dapat keadilan di tempat ini yang kita bicarakan, Pak. Banyak teman-teman kita, Pak, hari ini sebenarnya ada 60 orang mau ke sini, Pak. Bukan 6 orang, tapi 60 orang yang mau ke sini. Tapi kami bilang cukup 6 orang dulu. PH-PH banyak sekali, Pak, yang boleh dikatakan dizolimi, Pak. Mereka seperti, saya tidak mau bicara, tapi maksudnya seperti lagi tunggu tulang di bawah meja, Pak, untuk dapat jadwal tayang, Pak. Tanggal-tanggal yang mereka dapat juga tanggal-tanggal yang boleh dikatakan pasti mati punya lah, nggak mungkin bisa hidup punya. Dan kemudian praktek-praktek dari PH-PH orang India ini sebenarnya tidak mewakili PH-PH lain. Nah, saya 45 tahun di film, Pak. Saya tahu dulu sebelum ada namanya 21 atau sekarang jadi XX1, dulu ada bioskop konvensional, Pak. Saya pegang 58 gedung bioskop di Kota Makassar sampai kabupaten, Pak. Itu waktu semua peredaran film nasional aman-aman aja, Pak. Dan zaman itu ada yang disebut namanya PT Pervin, Peredaran Film Nasional. Itu pemerintah yang pegang, Pak. Tidak pernah film itu diserahkan kepada pihak bioskop untuk sebagai eksekutor regulasi. Semua film nasional tayang dengan senang dan gembira. Sejak ada 21, muncullah namanya asosiasi. Asosiasi Eropa Amerika, asosiasi non-Mandarin, asosiasi Mandarin. Disitulah letaknya hancurnya kita punya bioskop, dan semua bioskop konvensional gulung tikar, Pak. Tutup. Ya, Pak, saya lanjut. Nah, bioskop gulung tikar, terjadilah istilah yang namanya monopoli. Sehingga satu wadah memegang untuk 3 asosiasi, jadi kami tidak dapatkan film. Berjalan dengan waktu, film nasional, bioskop-bioskop bisa putar, pelan-pelan naiklah namanya XX1. Saat XX1 ini ada, pertama-pertama itu baik-baik aja. Tapi lambat laun adalah yang namanya istilah asosiasi-asosiasi inilah yang saya bilang dibentuk. Asosiasi dibentuk ini sebenarnya kalau saya lihat dengan konsep mereka bisa dapat sampai 10-11 judul per tahun untuk satu asosiasi, boleh dikatakan 50% jadwal tayang itu dikuasai oleh India-India ini, Pak. PH-PH India ini, Pak. Nah, itu betul-betul ekosistem yang tidak baik sama sekali. Akhirnya banyak PH yang harus Ada berapa PH tuh yang menguasai 50% ini? Kalau saya lihat dari situ ada MD, Multivision, Starvision, Falcon, dan mungkin ada beberapa India macam
Rapi, Soraya Film atau lain-lain itu kalau kita hitung semua, itu nanti saya bisa berikan dia punya data per 2023 MD Picture berapa film setahun, Star Vision berapa setahun dan lain-lainnya seterusnya, 2024 berapa mereka setahun, 2025 berapa mereka setahun, 2026 ini udah cukup banyak mereka setahun. Nah, saya Datanya ada, Pak? ada Pak, saya bisa berikan datanya Pak, lengkap dengan judul filmnya dan tanggal tayangnya Pak. Nggak bawa sekarang ya? Saya ada di handphone Pak. Oh, oke. Nanti saya bisa berikan Nanti Pak. tolong di-share ya. Jadi Boleh saya share Pak. supaya data kita itu kualitatif. Ya Gitu. pasti Pak, Ya. saya berani bicara tentu ada dasar buktinya Pak. Nah kedua, saya sebagai pelaku film yang selama ini udah bikin 45 film Pak. Film saya itu menguntungkan 21 Pak. Saya pembuat film Uang Panai yang dari Makassar. Yang penontonnya bisa mencakup sampai 700.000 Pak. Dengan konsep layar yang ditekan. Hanya boleh main sekian layar saja Pak. Bayangin Pak, kami film nasional dari Makassar, dan kami tahu Makassar masih wilayah Indonesia, belum terpisah, tapi kami ditekan harus main sekian layar saja Pak. Dan kami terima, karena kalau kami tidak terima, kami tidak dapat jadwal tayang. Film kedua saya bikin Pak yang namanya Anak Muda Palsu, 400.000 penonton dengan konsep 40-50 layar Pak. Jalan seperti itu sampai sudah 45 film, memang ada Itu tayang di mana? Di XX1 Pak. Di XX1. Ya, tapi dengan gedung yang terbatas Pak. Jadi kalau Anda mau ini, kalau Anda nggak mau, nggak usah, gitulah istilahnya. Nah, perbandingan film kami dengan konsep 30 layar, dengan penonton film orang Jakarta yang dibuat, penonton kami jauh lebih banyak, Pak. Nah, apa yang saya alami hari ini, tadi malam saya terima, Pak, sebuah WA dari orang XX1, saya anggap itu saya punya makanan malam, dinner saya terima, Pak. Saya ajukan sebuah film yang dengan judul Jangan Lupa Bahagia, Pak. Bulan 11 tahun 2025, Pak. Saat itu saya ajukan untuk bulan Agustus tahun ini. Jadi tahun ini saya minta untuk jadwal tayang. Hari ini saya terima WhatsApp mereka tadi malam, mohon maaf sudah penuh. Saya tidak jelas Pak, bagaimana bisa penuh 1 tahun tanggal tayang yang saya minta saya tidak bisa dapat Pak. Nah nanti kami yakin situ ada lagi MD, ada lagi Star Vision, ada lagi segala macam Pak. Dan kami duga PH-PH ini tidak mungkin berani bikin film sampai 10-11 judul setahun kalau mereka tidak dijamin jadwal tayang Pak. Tidak mungkin Pak, saya juga orang film, saya paham, saya mengerti Pak. Jadi ada memang semacam pilih kasih di sini Pak. Bagaimana caranya PH-PH ini aja yang berkembang, PH-PH lain itu harus ya saya nggak mau bikin kotor mulut saya Pak. Tapi bagaimana nasib film nasional Pak? Kalau besok lusa MD ini sudah tidak ada Pak. Kita kan harus ciptakan MD baru, Star Vision baru, dan lain-lain. Apakah anak-anak mereka lagi yang akan setelah itunya? Nah ini sistem-sistem begini Pak yang harus Pak. Ini penyakit udah cancer Pak, stadium 3 kalau saya rasa Pak. Dengan jadwal tayang diberikan kepada bioskop Pak. Udah banyak anak-anak PH ibaratnya baby dalam perut belum lahir sudah tidak bisa keluar gitu, tidak bisa berkembang, atau pohon yang baru tinggi ditebang gitu loh Pak. Saya mengharapkan dari hari ini kita datang Pak di sini Pak, semoga kita dapat keadilan. Keadilan yang benar-benar harus ada sebuah badan atau pemerintah yang turun tangan untuk mewakili dan melihat bagaimana cara peredaran film Pak. Saya ada kantor di Malaysia, saya ada kantor di Brunei, di Thailand, di Singapura, saya ada kantor Pak. Saya juga bikin film di Malaysia Pak, tapi tidak pernah saya terima problem kayak begini Pak. Film saya tayang semua Pak di Malaysia. Dan adil, tidak ada yang film yang tidak tayang di Malaysia Pak. Cuma di Indonesia satu-satunya ini yang betul-betul pemerintah harus cabut jadwal tayang yang diberikan wewenang kepada bioskop. Itu harus dicabut Pak. Mereka gagal. Berapa tahun mereka kelola, mereka gagal Pak. Yang mereka bikin hanya PH-PH tertentu yang bisa mendapatkan jadwal tayang Pak. Kalau itu mesti diberikan kepada mereka Pak, masa depan bioskop itu akan suram. Hanya PH-PH ini saja yang bisa dapat jadwal tayang Pak. Jadi dari saya mau sampaikan kalau harus ada badan pemerintah yang harus kelola ini Pak tentang jadwal tayang seperti dulu zamannya PT Pervin, peredaran film nasional Pak. Lanjut Pak, saya pernah ketemu BPI. BPI itu kan Badan Perfilman Indonesia.
Saya juga tidak paham BP ini fungsinya apa sebenarnya. Kalau fungsinya hanya sebagai untuk membackup asosiasi-asosiasi ini, maka kami-kami PH-PH yang dizolimi, di, dibikin tidak adil oleh Beskop, kami harus kemana Pak untuk mendapatkan keadilan? Tidak ada tempat lain Pak kecuali di DPR. Maka kami sangat mengharapkan hari ini Pak, masukan-masukan dari saya, dari teman-teman saya Pak, bisa mendapatkan keadilan di sini Pak. Oh ya, satu saya mau tambahkan lagi Pak. Film saya itu ada Uang Pas Solo Pak, yang baru-baru main di bulan Januari Pak, Uang Pas Solo. Itu dari tahun lalu Pak, saya minta sama mereka. Dan tiap kali film saya main itu di bulan Agustus. Jadi saya gambarkan begini Pak, bagaimana Beskop bulldozer film nasional. How they bulldozer ini, kecuali orang-orang mereka. Beskop ini saat dia melihat, wah ini jadwal tayang bisa dapat penonton yang bagus untuk sebuah film daerah. Untuk Uang Pas Solo, Uang Panai saya main di bulan Agustus, Uang Panai 2 saya main di bulan September, Anak Muda Palsu di Agustus. Uang Pas Solo itu Pak ditunda, dikasih sampai di bulan Januari tanggal 8 saat melewati Tahun Baru dan Natal. Sehingga penonton saya turun drastis Pak. Padahal mereka tahu ini film kalau main bisa mencapai penonton luar biasa. Star Vision Pak, ada bukti sama saya Pak. Dia baru casting di bulan Januari 2025. Udah tayang Pak, bulan 6 di tahun yang sama Pak. Ini kan ada apa dengan industri film kita Pak? Beskop ini kenapa nggak bisa bersikap adil gitu Pak? Mereka mengatakan penonton kita 53 juta, 83 juta Pak. Itu bisa lebih besar angkanya Pak, sampai 90 juta kalau Beskop adil. Dan 54 juta, 84 juta, siapa-siapa yang ada di situ Pak, kalau bukan India semua Pak. Nah gimana nasib PH-PH lain bisa maju Pak? Orang bangsa, sorry Pak, bangsa Indonesia gimana bisa bangkit Pak? Teman-teman kita, bangsa teman-teman kita semua. Nggak bisa Pak, sudah harus tidak ada jalan Pak, tolong kami mohon dengan sangat kepada anggota DPR, kepada pimpinan, harus cabut. Tidak ada jalan Pak, yang namanya tanggal tayang dipegang oleh Beskop Pak. Bisa aja terjadi permainan Pak. Oke, film gua misalnya mereka ikut join diam-diam, kita tidak tahu, atau mereka ikut saham di film itu Pak. Siapa yang tahu Pak? 11 judul Pak, satu PH Pak, it's not a joke. 5 orang India Pak bisa menguasai 50 judul setahun Pak, it's not a joke. Ini ada apa yang dikatakan Pak Manoj, semua ekosistem apa? Mereka yang merusak ekosistem sebenarnya Pak. India ini yang merusak ekosistem Pak di tengah tayang Pak. Maaf Pak, makasih Pak. Oke.